ketika seseorang bekerja dengan sangat keras, berjuang, berkorban, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, maka saya yakin dan percaya bahwa di balik hal tersebut ada dorongan yang sangat kuat. Pun dalam bisnis, seseorang membuka bisnis, membangun bisnis, tanamkan modal, hire orang SDM, dia kemudian mengerahkan semua potensi. Saya yakin dan percaya bahwa di balik dirinya itu ada sebuah dorongan yang sangat kuat. Nah, rekan-rekan, kali ini kita akan sharing tentang 3 energi bisnis. Kenapa kita harus bangun bisnis? Kenapa kita harus membuka bisnis? Yang pertama adalah karena kita mempunyai impian besar. Saya, Anda, kita semuanya punya impian besar. The big dream. Nah, karena ini merupakan sebuah energi buat kita semuanya. Minimalnya adalah kita memenuhi, mencukupi kebutuhan doruriyah yang sangat pokok, yang sangat fundamental, yang kalau tak terpenuhi bahaya buat hidup kita. Kebutuhan makan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, itu adalah sesuatu hal yang harus kita cukupi, penuhi. Dan ini mendorong kita untuk berbisnis, terutama kita yang hari ini di skala UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Minimal tuh kebutuhan yang doruriyah kita terpenuhi. Yang kedua, tentunya kita manusia punya syahwat, punya nafsu yang memang harus terkendali tentunya. Nah, di antara syahwat ini adalah muncul sebuah keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang 2 lagi, yaitu kebutuhan hajiyah dan tahsiniyah. Kita sebut dengan istilah sekunder dan tersier. Sangat wajar dan fitrah kalau kita punya impian untuk punya rumah besar, punya kendaraan, ya. Kemudian kita punya kekayaan yang cukup besar, melimpah. Nah, itu hal yang fitrah, itu adalah sebuah keinginan. Dan ini kemudian kita jadikan sebagai sebuah impian yang mendorong kita melakukan atau membuka bisnis. Kalau orang tidak punya impian seperti ini, ya hidupnya ya biasa-biasa saja. Hidupnya ya flat, tidak ada pergerakan yang luar biasa. Karena orang yang luar biasa, geraknya, ucapannya, usahanya, pekerjaannya, perjuangannya luar biasa. Maka ini yang nanti akan membuat kita terdorong untuk sekuat tenaga membuka bisnis. Kemudian, kita sebagai umat Islam tentunya ingin membangun, menguatkan muruah agama kita. Jadi, ketika ada kaum muslimin yang kaya raya, itu secara tidak langsung akan membuat agama kita semakin kuat. Perhatikan Rasulullah SAW saat beliau membangun dakwahnya di Mekah. Satu di antara penopang perjuangan dakwah beliau adalah yang membuat muruah agama kuat adalah karena kehadiran sosok Siti Khadijah. Bukan hanya dipandang sebagai sosok istri yang solehah, yang luar biasa, tetapi dipandang sebagai seorang saudagar kaya raya yang membantu dakwah Nabi SAW. Beda perlakuan orang Quraisy kepada Khadijah ketimbang kepada Ammar dan Bilal. Ammar disiksa, bahkan ibunya dibunuh bersama ayahnya. Ammar pun disiksa. Bilal pun disiksa luar biasa sebelum akhirnya Abu Bakar memerdekakannya.
Tetapi perlakuan orang Quraisy kepada Khadijah enggak seperti itu. Kenapa? Karena Khadijah punya muru'ah, punya kehormatan. Nah, karena itu, kenapa orang Islam, kenapa kita harus berbisnis? Ujung-ujungnya tadi kita akan membangun kekayaan yang menjadi salah satu penopang kehormatan diri kita dan agama kita. Tentunya harus diimbangi kekayaan hasil bisnis dengan kesolehan kita. Ni'mal malu salih ma'ar rajuli salih. Harta kekayaan yang terbaik adalah yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Orang soleh harus siap menjadi kaya, orang kaya harus soleh. Itu makna dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, energinya adalah karena ternyata bisnis itu merupakan satu di antara titah Allah. Perintah Allah, baik yang tersurat ataupun yang tersirat. Yang tersurat, Allah banyak dalam ayat menjelaskan perintah untuk bertebaran di muka bumi, perintah untuk mencari rezeki, perintah untuk tidak melupakan dunia. Itu perintah yang tersurat, yang tekstual, yang eksplisit dalam Al-Quran tentang bisnis. Termasuk Rasulullah pun dalam hadis menyampaikan, la ayah tatawba ahadukum khuzmatan ala dhahrih khairun min ayas ala ahadan fayu'tiyahu aw yamnahu. Seseorang memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik ketimbang dia minta-minta pada seseorang yang lain. Mungkin dia diberi atau mungkin dia ditolak, tidak diberi. Ini tersurat bahwa kita diperintahkan oleh Rasul untuk mandiri, di antaranya adalah membangun bisnis. Kedua, perintah yang tersirat. Nah, perintah misalnya perintah untuk infak, perintah untuk bersedekah. Itu perintah pada siapa? Pada orang yang punya harta. Artinya apa? Kalau kita ingin berinfak, kita ingin bersedekah pada orang lain, kemudian memenuhi hajat hidup orang lain, maka asal usulnya adalah sebelum kita berinfak, kita harus punya dulu apanya? Harta buat infaknya. Dan harta itu dari mana? Dari diantaranya dari bisnis. Maka perintah infak tersirat di sana perintah untuk mencari rezeki dengan bisnis. Perintah sholat pun demikian. Perintah zakat pun demikian. Perintah ibadah haji, umroh pun demikian. Kemudian membangun masjid pun demikian. Di sana tersirat perintah untuk mencari rezeki dengan cara bisnis. Mungkin tidak keliru kalau saya mengaitkan dengan sebuah kaidah al-amru bisyai amrun biwasailihi. Perintah pada sesuatu itu perintah pada wasilah-wasilahnya. Ketika Allah perintahkan sholat, maka diantaranya Allah perintahkan bangun masjid untuk berjamaah di masjid bagi laki-laki. Dan masjid tentunya dibangun oleh budget, oleh dana finansial. Dana dari mana? Dari orang-orang yang punya dana. Orang yang punya dana dari mana? Di antaranya dari bisnis. Maka tersirat perintah bangun masjid, perintah bisnis. Perintah ibadah umroh dan haji, tersirat perintah untuk mencari nafkahnya dengan bisnis. Inilah yang kedua, energi kita kenapa harus berbisnis. Yang terakhir adalah ujung-ujungnya surga. Artinya dengan bisnis kita bisa punya kesempatan untuk masuk surga. Karena surga hak bagi siapapun. Yang penting taat pada Allah dan Rasulnya. Termasuk bagi orang-orang yang membuka bisnis, bangun bisnis,
maka dengan bisnisnya dia punya kans untuk menjadi ahli surga. Dan dengan hasil bisnisnya pun dia bisa punya kafling untuk masuk surga. Ada sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Kemudian juga wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Kemudian wa Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. 10 sahabat oleh Rasul dijamin masuk surga. Kebanyakan mereka siapa? Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang membangun kekayaan dengan dagang, dengan bisnis. Walaupun ke surga itu bukan hanya dengan amal itu saja, karena saya yakin amal mereka ini selain amal harta pun ada amal badaniah yang lainnya. Tetapi paling tidak di antara amal mereka adalah amal dengan dagangnya, bisnisnya, dan amal dengan hasil dagangnya, hasil bisnisnya. Maka dengan bisnis seseorang punya kesempatan untuk menjadi ahli surga, insya Allah. Demikian 3 energi kenapa kita harus berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!